Ya, pemirsa bagaimana keren banget ya perayaan Tahun Baru 2025 di berbagai negara. Nah, tapi ada sebagian negara yang belum merayakan pergantian tahun, salah satunya Amerika Serikat. Nah, saat ini Bayu dan juga pemirsa, warga Amerika ini tengah melakukan sejumlah persiapan untuk menyambut malam tahun baru di antaranya di kota New York. Kita akan intip seperti apa suasana menjelang malam pergantian tahun di New York. Sudah ada rekan kami, pemirsa, ada rekan Andrianto Suprayitno, diaspora Indonesia yang saat ini berada di sana. Halo Andri, bagaimana situasi di sana saat ini? Persiapannya seperti apa sih di sana? Selamat malam Mbak dan Mas, saya posisi sekarang berada di 42 Street dan juga 6th Avenue. Kalau bisa dilihat di atas kepala saya ini, itulah yang namanya ball drop yang nanti akan jatuh. Jadi sudah sekitar 12 jam atau dari tadi pagi, orang-orang sudah pada berkumpul untuk berusaha masuk ke posisi tengah, di mana posisinya di belakang saya ini, yang orang-orang akan berkumpul dan melakukan penghitungan mundur bersama. Akan tetapi cuaca kurang mendukung. Pada saat ini hujan cukup deras dan juga jalan-jalan di sekitar Times Square sudah banyak ditutup. Jadi hanya ada beberapa jalan yang diizinkan oleh aparat bahwa mereka itu juga bisa crossing. Dan sebentar lagi mungkin sekitar jam 9 malam para warga yang datang ke area Times Square untuk merayakan Tahun Baru, mereka bisa masuk ke tempat-tempat yang mereka sudah beli, seperti mereka merayakan di rooftop atau di restoran. Jadi pada saat ini cukup terlihat warga setelah datang dan memenuhi area di sekitar Times Square untuk menunggu pada saatnya untuk itu dibuka dan mereka akan masuk ke posisi yang di tengah yang seperti sering kita lihat di layar TV kita. Ya, Mas Andri, kalau melihat ball drop kan menjadi tradisi yang sudah biasa terjadi setiap tahun baru. Tapi kalau untuk masyarakatnya, adakah tradisi khusus yang mereka lakukan? Kalau di Indonesia palingan kan makan tahu bulat ya, terus juga niup trompet. Kalau di sana seperti apa? Kalau macam-macam ya, kita persiapan ya. Bagi mungkin sebuah orang-orang Indonesia yang kebetulan diaspora di sini, mereka sering merayakan bersama keluarga tercinta. Mereka mengadakan acara perkumpulan dan juga mereka mengadakan yang disebutnya potluck, membawa makanan dan berbagi-bagi bersama komunitas Indonesia di New York. Tapi kalau bisa kita dibandingkan dengan orang Amerika sendiri, mereka biasanya senang sekali merayakan Tahun Baru dimulai dengan mengikuti kayak jamuan makan. Jamuan makan bersama keluarga dan juga teman. Sudah itu dia mengadakan acara untuk menuju seperti bar atau tempat-tempat hiburan yang akan digunakan untuk menunggu sampai saatnya penghitungan mundur countdown menuju tahun 2025. Iya, Mas Andri, kan kalau di Indonesia cuacanya sekarang sedang tidak menentu ya, kadang hujan, kadang panas. Kalau di sana situasinya seperti apa sih, Mas? Apakah aman nanti ada kembang api dan lain sebagainya ini? Situasinya seperti apa cuacanya? Situasinya kalau yang kita lihat tadi, sekarang persentase untuk hujan ini ke 2 jam ke atas itu kurang lebih 70%. Jadi biasanya kalau di atas 50%, most likely kejadian hujannya. Tapi mendekati ke jam 12, terlihat bahwa tingkat hujan akan menurun. Jadi sekarang banyak sekali orang-orang yang berusaha mencari payung untuk bersiap-siap. Dan juga seperti yang banyak sekali orang Indonesia tahu, bahwa pergantian tahun itu pun juga di New York itu, kalau orang kita bilang itu, the idea it's so great, but the actualization is not that much. Meaning, idenya tersebut untuk datang ke Times Square, berkumpul merayakan Tahun Baru itu kayaknya seru dan fun sekali. Tapi pada pelaksanaannya sangat banyak sekali perjuangan. Yang misalnya kita harus datang 12 jam lebih awal dari pagi. Kadang-kadang juga memang sangat berdesak-desakan karena semua orang dari seluruh penjuru Amerika ingin merayakan Tahun Baru di Amerika, karena Times Square, New Year's Eve Times Square itu the most American iconic New Year's Eve in America. Jadi yang paling ikonik di Amerika adalah di Times Square. Udah gitu juga kadang-kadang kalau orang-orang yang ingin merayakan dengan melakukan sulang minuman, terkadang mereka tidak bisa karena tidak boleh mereka membawa alkohol di tempat publik. Yang berikutnya adalah susah sekali untuk mencari kamar kecil. Itu juga challenge sekali dengan teman-teman yang sudah pernah merasakan. Ada juga yang bawa diapers atau men's diaper, diapers untuk orang dewasa. Dan yang terakhir itu
security juga sangat ketat. Ketika kita masuk ke sini dicek tasnya segala macam, kita dicek semua, security sangat ketat sekali. Dan yang terakhir adalah ketika kita ingin pulang, transportasi umum sesudah tahun baru itu cukup susah karena banyak sekali orang yang ingin pulang ke rumahnya mereka masing-masing. Jadi sebenarnya idenya seru sekali, tapi pada pelaksanaannya adalah membentukkan perjuangan. Tapi worth it ya, saya bilang once a lifetime, sekali seumur hidup. Kalau punya kesempatan untuk tinggal di New York, laksanakanlah. Amin, semoga kita bisa ke sana. Ada tunggunya kita ya Mas ya. Ya, tapi bicara tadi transportasi katanya susah Mas. Ini kalau dilihat-lihat sih mirip-mirip dengan di Indonesia juga di Bundaran HI ya. Tapi bagaimana dengan kemacetan Mas? Dengan banyaknya masyarakat yang memang berkumpul di sana? Dengan kemacetan yang seperti kita tahu di New York, mereka sangat dihimbau sekali untuk menggunakan transportasi publik, which is dia bisa menggunakan subway, ada juga menggunakan bus, terkadang juga mereka juga ada city bike, jadi mereka juga bisa naik sepeda ke sini, dan juga share ride seperti Uber dan segala macam itu di sini cukup memadai. Dan yang seperti orang tahu di New York itu orang lebih baik jalan kaki daripada naik kendaraan. Karena kadang-kadang jalan kaki itu lebih cepat dan lebih sehat katanya. Iya, Mas Andri kan kalau misalnya di Indonesia Bundaran HI ada sejumlah penampil band tanah air begitu ya. Kalau di sana sendiri line up artisnya tuh siapa aja sih Mas? Line up yang baru saya intip tadi tuh ada Lenny Kravitz, ada juga Carrie Underwood, salah satu penyanyi country, dan Lenny Kravitz. Itu so far baru yang saya intip 2 itu, nanti mungkin saya bisa update lagi. Tapi untuk saat ini yang saya lihat baru 2 nama besar yang mungkin saya tahu juga, mungkin banyak lagi artis-artis senior yang saya juga bukan zamannya, jadi saya kurang paham sih. Iya, kayaknya kalau Carrie Underwood juga Yasmin agak bingung nih, kalau saya masih sempat zamanin kayak. Maaf nih ada generation gap di sini. Oke deh, terima kasih banyak Mas Andri. Selamat tahun baru juga untuk Mas Andri di sana. Semoga sehat selalu Mas, semakin banyak rezekinya ya. Sehat-sehat. Dan tunggu kita di sana. Ya, amin. Terima kasih banyak Mas Andri dari New York.